Kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperbarui data jumlah rukun warga yang bersatu zona merah penularan COVID-19. Dari sejumlah wilayah di DKI, wilayah Jakarta Pusat memiliki RW zona merah terbanyak di ibu kota. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dengan juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Muhasin Jalal. Amanda, berapa jumlah RW di wilayah Jakarta Pusat yang merupakan zona merah COVID-19 hingga saat ini? Iya Patricia, ada sebanyak 25 rukun warga di DKI Jakarta yang berstatus sebagai zona merah. RW-RW tersebut tersebar di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Dan berdasarkan data dari corona.jakarta.go.id menyatakan bahwa hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta ini berstatus sebagai zona kuning. Ini berarti penyebaran dan juga penularan COVID-19 ini masih cukup masif khususnya di wilayah DKI Jakarta. Nah, terkait dengan RW-RW ini sebanyak ada 25 rukun warga yang memang diterapkan sebagai zona merah. Dari data tersebut tercatat pula bahwa wilayah yang paling banyak ataupun yang paling penularannya cukup tinggi ini ada di wilayah Jakarta Pusat, ada sebanyak 13 RW yang memang dinyatakan ataupun berstatus sebagai zona merah. Dan berdasarkan informasi bahwa 13 RW tersebut tersebar, salah satunya ada di Kecamatan Gambir. Tempat saya melaporkan pada saat ini ada di RW 04 Petojo Selatan dan RW 09 yang ada di Cideng. Tadi kami juga sempat mencatatkan beberapa zona-zona merah yang ada di beberapa RW yang khususnya ini ada di Jakarta Pusat, yakni ada di Kecamatan Sawah Besar, ada di RW 07, di Kelurahan Kartini, serta RW 01 dan RW 04 Gunung Sahari Utama. Ada di Kecamatan Tanah Abang pula, yakni ada di RW 09 Kobon Melati, RW 7 Karet Tengsin, serta ada di RW 6 dan juga RW 08 Pegangsaan, Kecamatan Menteng, dan di RW 01 Paseban ini ada di Kecamatan Senen, juga tercatat zona merah. Untuk di RW 05 Kelurahan Johar Baru dan juga di RW 01 Kampung Rawa, serta Kecamatan Johar Baru. Ada pula di RW 07 Cempaka Putih Barat dan juga Kecamatan Cempaka Putih. Tidak bisa dipungkiri dan juga tidak bisa, dan kita memang harus mengakui bahwa masyarakat DKI Jakarta ini masih abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Seperti yang sering ditemui adalah mereka tidak menggunakan masker dengan baik dan benar serta tidak menjaga jarak aman minimal 1,5 meter antar orang. Padahal ini sangat penting dilakukan bila mana kita harus beraktivitas keluar rumah. Selain itu kita juga masih sering melihat bahwa masih ada masyarakat yang sengaja untuk keluar rumah berkerumun begitu, seperti melakukan pertemuan dan juga kontak fisik langsung dengan kerabat. Ini sebenarnya harusnya diminimalisir agar penularan COVID-19 ini tidak terjadi semakin tinggi. Dan untuk itu diharapkan juga masyarakat selalu disiplin protokol kesehatan COVID-19 serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Patricia. Iya, Amanda, di wilayah Anda melaporkan saat ini, dari pantauan Anda sendiri sejauh mana kemudian kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, meskipun tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebagian besar bisa dikatakan seperti itu, banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Iya Patricia, berdasarkan pantauan kami di lokasi bahwa kepatuhan masyarakat sendiri yang khususnya ada di RW 09 Cideng Jakarta Pusat ini, memang kami pantau masyarakat mayoritas sudah menggunakan masker dengan baik dan benar, tidak hanya dikaitkan di telinga saja ataupun ditaruh di bagian dagu saja. Ini berarti mereka sudah kooperatif dan sudah disiplin terkait dengan protokol kesehatan COVID-19. Dan terkait dengan jaga jarak aman juga mereka sudah melakukan dengan baik, minimal 1,5 meter antar orang. Dan untuk itu pihak dari RW 09 juga sudah menyediakan titik tempat cuci tangan, yang mana ini penting untuk bagaimana masyarakat ini selalu senantiasa membersihkan diri, seperti mencuci tangan ini sangat penting. Dan juga di sini banyak sekali imbauan-imbauan jaga jarak aman ataupun physical distancing, serta banyak pula petugas yang berjaga bila mana memang masyarakat masih abai terkait dengan protokol kesehatan COVID-19, maka petugas di sini siap untuk menegur dan juga menertibkan bila mana terjadi kerumunan ataupun masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan masker. Pihak dari Pemprov DKI Jakarta beserta jajaran di bawahnya seperti dari kelurahan dan juga dari kecamatan ini terus bekerjasama dengan instansi lainnya dari unsur TNI Polri dan juga Satpol PP yang siap untuk
menertibkan dan juga menghimbau agar masyarakat senantiasa selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker dengan baik dan benar. Bila mana memang masyarakat ini masih abai ataupun tidak menggunakan masker, maka dapat dikenakan sanksi denda sebanyak Rp250.000 serta kerja sosial, yang mana aturan ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020. Dan terkait dengan zona merah ini, sebenarnya informasi tambahan bahwa zona merah ini merupakan kabupaten ataupun kota dengan tingkat resiko penularan COVID-19 yang cukup tinggi. Untuk itu zona merah ini dikategorikan sebagai ataupun masuk ke dalam wilayah pengendalian ketat ataupun WPK, yang sebenarnya WPK sendiri sudah tercantum di belakang saya ini, sudah ada imbauan terkait dengan WPK, di mana WPK ini tidak ada pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan dalam PSBB transisi yang sebelumnya dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Dan saat ini kan wilayah DKI Jakarta juga sudah melakukan PSBB pengetatan atau PSBB total, di mana pelonggaran yang memang teratur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 tahun 2020 ini sebenarnya tidak dilakukan di zona merah. Sementara demikian, Patricia, kami kembalikan ke Anda di studio. Amanda, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan reporter Putri Amanda bersama juru kamera Fatan Jauhar serta pilot drone Masih Jalal dari Kelurahan Cideng Gambir, Jakarta Pusat.